picture. You should know up front, this is not a love story. Drama. When this ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. Issues. It's your son. Horror. Movie or review. Hai, halo pemirsa WPI TV dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton WPI TV tentunya ya. Dan siapapun Anda tentunya baik yang cakep, yang jelek, yang jomblo, yang udah punya pacar, semuanya hai, aku sapa semua. Oke pemirsa, udah lama ya kita nggak ketemu nih. Saya Tommy Rizky Prastyo membawakan acara Movie on Review tentunya hanya di wpitv.steamik-wp.ac.id. Seperti biasa nih pemirsa, selama 30 menit ke depan kita bakal ngebahas nih film-film yang udah tercipta di planet bumi kita tercinta ini. Tentunya berdasarkan tema yang akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, pemirsa pastinya udah pada penasaran semua nih apa ya tema yang bakal kita bahas. Oke, di episode kali ini kita bakal ngangkat nih satu aktris pemirsa, aktris cantik. Dia tuh udah cantik, jago acting, kaya pula. Sayangnya dia nggak suka sama saya. Apaan? Oke pemirsa, langsung aja aku bocorin. Kita bakal ngebahas siapa ayo? Nicole Kidman pemirsa. Tentunya semua penggila movie udah pada tahu semua ya siapa Nicole Kidman. Dia adalah aktris Hollywood terkenal dan dia asalnya dari Australia pemirsa. Asalnya dia dari Australia dan dia itu mantan saya pemirsa. Enggak. Bukannya mantan Tommy Prastyo, tapi dia itu mantan istrinya Tom Cruise. Oke deh, langsung aja masuk ke film pertama yang bakal kita bahas nih, ada The Other. Ini film dari yang dibintangi oleh Nicole Kidman juga nih pemirsa. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ke review filmnya, ayo kita sama-sama tonton dulu VT trailernya The Other. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. As you can see, the housework has been rather neglected since the servants disappeared almost a week ago. You mean they just vanished? Into thin air. Perhaps I should introduce you to the children. How do you do, children? I'm your new nanny. The Others bercerita tentang Grace bersama kedua anaknya pindah ke sebuah rumah besar di Jersey di penghujung Perang Dunia Kedua. Karena menderita sebuah penyakit langka, kedua anak Grace tidak bisa terkena sinar matahari. Semuanya berjalan damai hingga kedatangan 3 pelayan misterius yang bekerja di rumah itu. Peristiwa-peristiwa aneh dan mengejutkan pun terus mengalir hingga akhirnya terbongkarlah rahasia misteri yang dialami oleh keluarga Grace. Siapa yang menghantui keluarga Grace dan siapa sebenarnya hantu itu? I've seen them too. Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. Sooner or later, she'll see them. Then everything will be different. There were voices, a boy and 2 women, and they were talking together. Mummy, look! This is the father, this is the mother, this is Victor, and this is the old woman. What do these numbers stand for? That's the number of times I've seen them. What do you want? They're everywhere. They say this house is theirs. No! Children! Come here! Run! Can't you hear it? There's someone there. Sooner or later, they'll find you.
Gila. Trailernya udah mencekam banget ya gak sih pemirsa? Itu film The Others tuh emang salah satu filmnya Nicole Kidman yang di situ dia berperan sangat greget banget ya di situ. Pemirsa buat mungkin yang udah nonton atau yang belum nonton ya, kalau yang belum nonton harus nonton, dan kalau yang udah nonton bisa nonton lagi mungkin ya abis ini. Oke, kita ingetin sedikit ya, kita review tentang The Others ini pemirsa. Singkat ceritanya nih, Grace Stewart adalah seorang ibu yang tinggal bersama kedua anaknya di sebuah rumah nih pemirsa di British Crown, The Pensy of Jersey pemirsa. Di mana kedua anaknya tersebut memiliki penyakit yang tidak biasa, aneh ya. Namanya itu Pseudoderma pigmentasum gitu. Yang katanya kulit mereka ini tidak boleh terkena sinar matahari. Wow, iya bayangin coba. Kulit nggak boleh terkena sinar matahari, terus nggak bisa berjemur dong berarti pemirsa. Oke, abaikan. Sampai suatu saat nih pemirsa, di mana si Grace ini merasa ada sesuatu yang mengganjal di rumahnya semenjak kedatangan ketiga pembantunya pemirsa. Ada 3 pembantu baru. Nah, dan dari situlah film mencekam ini mulai terbangun nih. Klimaksnya tuh di masalah konflik di rumah itu sendiri. Nah, The Others ini merupakan film horor supernatural yang ditulis sekaligus disutradarai langsung oleh Alejandro Amenabar dan dirilis pada 10 Agustus tahun 2001 lalu, pemirsa. Udah lama banget ya? Iya sih, emang. Dan Alejandro ini pemirsa menulis cerita terinspirasi dengan novel. Itu novel udah lama banget pemirsa. Novel tahun 1898. Itu novel kuno gitu dan dia angkat menjadi film di situ. Novelnya itu berjudul The Turn of Screw. Nah, film ini nih pemirsa, The Others ini mendapatkan 8 penghargaan nih pemirsa. Ada salah satunya di Goya Awards, ada di BAFTA Awards, kemudian di Golden Globe Awards dan 2 Saturn Awards pemirsa. Nah, perlu diketahui juga nih pemirsa bahwa Goya Awards itu merupakan acara penghargaan film nasional dari Spanyol pemirsa. Iya, dari Spanyol. Jadi film The Others ini merupakan film berbahasa Inggris pertama yang mendapatkan penghargaan Goya Award di Spanyol pemirsa. Wow, tepuk tangan. Nah pemirsa, film ini mengeluarkan budget hingga 17 juta dolar. Ya ampun, 17 juta dolar dan meraup untung sekitar 219 juta dolar pemirsa. Ya ampun. Nah, film ini mendapatkan ranking di IMDb tentunya, ada ranking 7,6 di IMDb, dan di situs Rotten Tomatoes dia mendapatkan ranking 7,2 pemirsa. Ya, bagus lah filmnya. Worth it lah ya buat ditonton. Oke pemirsa, jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi nanti di segmen kedua. Ada film apa lagi nih dari Nicole Kidman yang bakal kita bahas. Tetap di Movie on Review.
lagi pemirsa di Movie on Review, masih bersama saya tentunya. Iyalah, masa mau ganti-ganti. Masih bersama saya Tommy Prastyo. Nah, dengan tema yang sama nih, masih Nicole Kidman nih pemirsa. Yuk kita bahas sedikit tentang profilnya Nicole Kidman. Siapa sih dia sebenarnya, ya enggak? Jadi Nicole Kidman ini panjang ini sebenarnya Nicole Mary Kidman pemirsa. Dia lahir pada 20 Juni tahun 1967 dan berasal dari Australia pemirsa. Ayahnya nih Anthony David Kidman, seorang psikolog sekaligus aktor. Dan ibunya Janelle Ann, seorang perawat pemirsa. Memiliki seorang adik bernama Antonia Kidman. Nah, Nicole ini pemirsa memulai karirnya ini di layar lebar pada tahun 1983 saat dia berumur 16 tahun. Bayangin 16 tahun udah main film. Aku 16 tahun tuh masih mancing di kali ya. Oke pemirsa, waktu itu dia memerankan seorang gadis nih pada umur 16 tahun itu dia memerankan seorang gadis bernama Helen pada remake film Last Christmas. Nah pemirsa, selain seorang aktris nih pemirsa, ternyata Nicole juga menjadi seorang penyanyi loh. Menjadi seorang penyanyi dan produser. Nah, adapun film-film yang pernah diproduseri oleh Nicole Kidman sendiri, ada film In the Cut pada tahun 2003, ada juga film Rabbit Hole di mana ia juga mengambil peran di sana sebagai Becca Corbett pada tahun 2010 nih pemirsa filmnya. Dan juga ada film Monte Carlo nih kemarin tahun 2011 pemirsa. Nah, ceritanya nih pemirsa, kita bahas kisah romansnya dikit ya. Pada tahun 1989 nih Nicole bertemu dengan Tom pemirsa. Bukan Tom Rizky ya. Dia bertemu dengan Tom Cruise pemirsa. Pada saat itu mereka akan bersama memerankan peran pada film Days of Thunder yang dirilis pada tahun 1990. Yang akhirnya mereka mengalami cinlok pemirsa. Cinloknya dengan Tom Cruise ya. Kalau saya enggak. Dan menikah pada Christmas Eve pada tahun 1990. Dan bersama Tom Cruise nih dia udah memiliki 2 orang anak, yaitu Isabel Jane dan Connor Anthony. Tapi ini sayangnya pemirsa, ya sangat sayang sekali ya pemirsa, pada tanggal 5 Februari 2001 mereka bercerai pemirsa. Iya, bercerai dan menikah lagi. Dan akhirnya si Nicole Kidman dia menikah lagi dengan Keith Urban pada tahun 2006 pemirsa. Ya jadi ada jeda 5 tahun lah habis nikah sama Tom Cruise, terus kayak ada nganggur 5 tahun gitu, nggak tahu ngapain. Ya ngapain, kayak bangun tidur, bekerja gitu mungkin. Oke, meskipun begitu pada interviewnya nih dengan Ladies Home Journal pada Juni 2006, ini Nicole nih gagal move on nih kayaknya pemirsa. Jadi ketika di interview nih pada Juni 2006, padahal dia udah nikah lagi kan. Nicole ini mengaku masih mencintai Tom. Iya, masih mencintai Tom, dan ia berkata, ini kalau bahasa Inggrisnya nih aku tiruin ya. To me. Masa aku niruin sih Nicole. Jadi gini. Dia tuh jujur di depan jurnalis, dia bilang to me he was just Tom, but he was lovely to me and I loved him. I still love him. Wih, gila. Jadi si Nicole nih gagal move on dari Tom Cruise pemirsa. Iya, dan dia tapi ya akhirnya sekarang udah nggak sama Tom Cruise kok. Iya sih. Oke lah, lupain aja itu. Ya namanya juga kisah romansa ya nggak sih, cinta itu kadang putus ya nggak? Kadang putus, kadang seneng, kadang kangen, kadang cemburu, kadang malas ya nggak? Apalagi tahun-tahun baru gitu kadang dingin ya nggak sih, kangen gitu. Aduh, gagal move on deh, ingat tahun baru tahun lalu mungkin nggak tahu nih, nggak tahu. Oke, kok kita bahasnya malah melenceng gitu. Oke, kita bakal masuk aja nih langsung, daripada ngobrolin yang nggak jelas, kita masuk ke film yang kedua nih yang bakal kita bahas pada episode kali ini. Nih ada judulnya The Golden Compass mirsa. Wah, ini film luar biasa nih mirsa. Dan oh iya, kita mungkin masuk ke videonya dulu ya pemirsa, kan penasaran mungkin trailernya seperti apa. Kita lihat aja nih trailer The Golden Compass pemirsa. Check it out. The Golden Compass bercerita tentang Lyra yang hidup dalam sebuah dunia yang unik. Setiap orang dalam negerinya memiliki demon yang berwujud binatang sebagai sahabat sejatinya.
Demon milik Lyra bernama Pantaleimon. Saat Lord Asriel berkunjung ke Jordan College, Lyra berhasil menyelamatkan pamannya dari upaya pembunuhan oleh antek-antek Magisterium. Lyra pun menduga bahwa motif rencana pembunuhan pamannya lantaran Lord Asriel mengetahui partikel debu bernama dust. Dan dust itu diduga dapat meracuni anak-anak agar kelak berpikiran kritis saat dewasa. Suatu hari datanglah Marisa Coulter mengajak Lyra pergi ke utara ke markas Magisterium untuk menyusul Lord Asriel yang terlebih dahulu pergi untuk meneliti dust. She must be found. War is coming, Lyra. Her loyalty will be put to a proper test. I need to go north and fight. We've protected her as long as we could. You have no idea what's at stake. Figuring on joining this turkey shoot? Yes, I have a contract with the child. The Golden Compass. Iya, itu tadi pemirsa trailer dari The Golden Compass ya. Ceritanya tuh emang bagus banget dan itu khayalan banget sih tapi fiktif gitu lah pemirsa. Nah tapi kita bahas aja ya langsung reviewnya sedikit tentang The Golden Compass ya pemirsa. Singkat ceritanya nih, jadi tiap manusia yang diceritakan di film ini memiliki belahan jiwa mereka. Belahan jiwa atau soulmate ya kalau sekarang. Tapi bukan Pak Ustadz ya. Memiliki belahan jiwa mereka berbentuk binatang yang disebut demon pemirsa. Iya, jadi kayak punya avatar gitu, jadi punya peliharaan gitu demon. Dan jika demon ini lenyap, maka manusia tersebut juga akan mati pemirsa itu. Jadi apa ya konsep ceritanya di sini begitu. Tiap manusia memiliki demon dan kalau demonnya mati dia ikut mati pemirsa. Iya, coba kalau misalkan aku punya demon juga ya pemirsa, aku punya elang gitu kan, kemana-mana naik elang gitu kan kayak yang di nggak tahu TV mana. Oke, di sini Mrs. Coulter nih, seorang ketua yayasan yatim piatu yang diperankan oleh Nicole Kidman sendiri nih, meminta seorang anak perempuan bernama Lyra, untuk menjadi asistennya dengan paksa pemirsa. Karena itu, Lyra bersama demonnya berencana melarikan diri sebelum dia pergi ya kepala pengurus yatim piatu memberinya sebuah kompas emas nih pemirsa yang mampu melihat kebenaran. Jadi di sini ceritanya kompas emas itu dapat menunjukkan kebenaran kepada Lyra untuk apa ya? Untuk pedoman hidupnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang ada kitab apa gitu. Oke, dirilis pada 27 November tahun 2007 dan diadaptasi nih dari trilogi novel nih karya dari Philip Pullman berjudul His Dark Material pemirsa. Nah, sebelum perilisan film ini nih pernah dikritik pemirsa, bahkan film ini sempat ditolak karena menurut rumor film ini tuh mengandung unsur-unsur anti Katolik pemirsa. Ya, gitulah. Meskipun endingnya masih menggantung nih, maksudnya ending konflik ini masih menggantung, namun New Line Entertainment tidak berencana untuk melanjutkan sequel film ini. Karena kenapa pemirsa? Gereja Katolik pernah mengancam mereka, begitu ceritanya. Jadi film ini gak ada sequelnya pemirsa. Padahal bagus banget, responnya sama masyarakat juga bagus. Dan sebenarnya nih pemirsa, perencanaan proyek film The Golden Compass ini sudah diumumkan sejak tahun 2002, di mana New Line Entertainment ingin meraih kesuksesan yang sama dengan proyeknya The Lord of the Ring nih, dengan membuat trilogi film dari His Dark Material. Tapi ya gimana lagi, film ini ditentang oleh Katolik, jadi begitu deh, nggak jadi. Yang jadi malah The Lord of the Ring. Nah, bahkan nih biaya yang dikeluarkan untuk The Golden Compass ini melebihi biaya film The Lord of the Ring loh pemirsa. Karena itu, film ini merupakan proyek termahal dari New Line Entertainment. Dengan budgetnya pemirsa, ini budget produksinya aja nih pemirsa sampai 180 juta. Kalau rupiah mending pemirsa, US dollar coba 180 juta US dollar. Dengan untungnya nih, wah untungnya juga nggak main-main juga nih pemirsa. Untungnya nih mencapai 372 juta dolar.
Meskipun begitu, sayang sekali rating The Golden Compass ini tidak setinggi trilogi The Lord of the Ring, pemirsa. Film ini mendapatkan ranking 6,1 di IMDb dan mendapatkan ranking 5,6 di Rotten Tomatoes. Tapi buat kalian yang mungkin mau merasakan sensasinya, gimana sih menonton film dengan budget termahal nih ya dari The Lion Entertainment, ya bisa nonton film ini gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana nih, kita masih ada satu segmen lagi nih buat segmen penutup. Nanti ada film lagi yang bakal kita review dan ada bocoran film apa nanti yang terbaru, lihat aja nanti. Tetap di Movie on Review. Movie on Review. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di bpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Wondered why it is we have children. And the conclusion I've come to is we want someone to get it right this time. But not Film me. The Stalker berkisah tentang seorang gadis bernama India Stoker yang ditinggal oleh ayah dan sahabatnya tewas dalam kecelakaan mobil yang tragis. Di dalam kesendirian di rumah, tiba-tiba datanglah pamannya yang misterius bernama Charlie. Waktu berlalu, India mulai mencurigai ada motif tersembunyi perihal kedatangan Charlie ke rumahnya. India pun curiga ada perselingkuhan antara Charlie dengan ibunya. Namun di saat dia mencari kebenaran tentang hal itu, India malah tergila-gila dan jatuh cinta kepada Charlie. India, come and say hello to your Uncle Charlie. Hello, India. I'm curious about what happened to my father. Stoker. Or do you go by Stroker now? Because I hear that's what your mom's been doing to your uncle. Couldn't we talk about your living here with Charlie like this? It's a bad habit, you know. Sneaking up on people?
following uncles around. You were supposed to love me, weren't you? She's of age. Of age for what? You have no idea. Too cold down there? I don't think so. People disappear all the time. Pack a small bag What do you want from me? to be friends. We don't need to be friends. We're family. Ya, pemirsa masih di Movie on Review tentunya. Masih tetap bersama saya ya, jangan bosan-bosan. Bersama saya Tommy Prastio tentunya. Nah, pemirsa, ya di awal segmen tadi kita udah sama-sama ya menonton trailer dari film The Stalker. Film Stalker. Film ini nih pemirsa bercerita tentang seorang ibu dan anak perempuannya yang di sini bernama Evelyn dan India Stoker pemirsa yang baru kehilangan sosok ayah yang bernama Richard. Karena kecelakaan pemirsa. Karena kecelakaan. Yang kemudian bertemu dengan Charlie, kakak kandung dari Richard yang suka mengelilingi dunia pemirsa. Nah, mereka ini akhirnya hidup bersama, bahkan hubungan Evelyn dan Charlie ini semakin dekat. Tapi bagaimana ceritanya kalau India mengetahui bahwa Charlie itu adalah seorang pembunuh dan bahkan nih pemirsa jeng gitu kan. Pembunuh ayah mereka. Apa? Tidak. Apaan? Oke, jadi film ini dirilis pada tanggal 1 Maret pemirsa tahun 2013 kemarin. Nah, alur cerita ini ditulis oleh Wentworth Miller dan disutradarai oleh Tony Scott pemirsa. Yang ini juga ceritanya agak sedih nih. Sutradaranya ini ya Tony Scott, dia meninggal setelah produksi film ini selesai. Kasian ya pemirsa, kasian ya. Oke, tapi kita harus patut hargai ini pemirsa, karena filmnya juga bagus sekali. Dan skrip Miller ini termasuk 10 besar blacklist terbaik pada 2010 nih. Mendeskripsikan bahwa film Stoker ini merupakan film horror, psychological thriller, dan film drama, family drama. Meskipun dituduh sama dengan cerita Dracula dari Bram Stoker, tapi film ini sama sekali tidak mengandung unsur vampir pemirsa ya. Jadi ini murni film-film thriller dan family, film family pemirsa. Film ini didistribusikan oleh Foxer Clyde Pictures dengan budget 12 juta dolar US dollar dan meraup untung hingga kira-kira 12,1 miliar. I'm sorry. Itu meraup untung sekitar 12 juta US dollar pula pemirsa. Nah, film ini mendapatkan ranking 6,9 di IMDb dan di situs Rotten Tomatoes mendapatkan ranking 6,6 nih pemirsa. Oke, itu tadi sedikit review ya tentang film The Stalker pemirsa. Oke. Nah, pemirsa nih bocoran sedikit nih, ada film terbaru nih dari Nicole Kidman nih pemirsa. Coming soon, filmnya masih coming soon, berjudul The Railwayman nih pemirsa. Ya, jadi jika Anda yang suka film drama atau film berlatar belakang Perang Dunia II, maka Anda itu sangat wajib banget. You have to watch this movie, pemirsa. Dan The Railwayman ini adalah sebuah The Railwayman ini adalah ya pemirsa sebuah film yang berdasarkan pada kisah nyata pemirsa. Jadi based on true story yang dibintangi oleh Colin Firth dan Nicole Kidman sendiri. Film ini berdasarkan pada autobiografi dari Eric Lomax. Siapa sih Eric Lomax ya kan? Ford memainkan Lomax yang seorang insinyur dengan passion untuk kereta yang ditangkap oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua dan dikirim untuk kerja paksa pada pembuatan jalur kereta api Burma nih, di mana ia berulang kali di situ disiksa dan diinterogasi nih pemirsa. Nah, di film ini sendiri nih Nicole Kidman berperan sebagai istri dari Lomax-nya. Dan film ini pemirsa rencananya nih akan dirilis di Inggris pada tanggal 3 Januari 2014 nanti. Maka dari itu film ini patut kita tunggu-tunggu ya. Ini bakal jadi film yang menarik sekali pemirsa. Well, itu dia
kita udah bahas tentang banyak sekali ya tentang Nicole Kidman, film-filmnya, kemudian kita juga tadi udah bahas profil-profilnya, kemudian mantannya yang dia gagal move on tuh kan pemirsa. Itu aja dari Movie on Review episode kali ini, kita udah ngebahas Nicole Kidman. Dan buat pemirsa terus ya saksikan Movie on Review ya, hanya di WPI TV, di wpitv.stimik-wp.ac.id ini pemirsa. Nah, nantikan terus apa sih episode-episode lainnya yang bakal kita bahas di Movie on Review. Tentunya kita akan terus mengulik nih, mengreview, membahas tentang film-film karya mahakarya yang udah tercipta di planet kita tercinta ini. Dan jangan lupa nih follow Twitter dan Facebook ya, juga berita-berita dari Movie on Review. Oke pemirsa, akhirnya saya Tommy Prastyo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Terus saksikan Movie on Review, dan di ending segmen nih kita bakal nonton bareng-bareng yuk trailer dari film The Railway Man. Oke, dah. Well, I'd never been to the Highlands before. It's very romantic. You romantic? He's a wonderful man. I've seen it, but he's a mess. The Railway Man adalah film yang berdasarkan pada autobiografi dari Eric Lomax. Pada Perang Dunia II, Eric Lomax adalah seorang perwira angkatan darat Inggris yang ditangkap oleh tentara Jepang di Singapura. Ia dikirim ke kamp kerja paksa di mana ia harus bekerja di proyek pembangunan jalur kereta Tayan Burma. Selama di kamp, ia kerap disiksa, dibukuli, dan melihat kekejaman tentara Jepang terhadap teman-temannya sesama tawanan. Setelah perang berakhir, ia menderita trauma dan harus menjalani rehabilitasi. Istrinya, Patty, berusaha membantu suaminya untuk melawan trauma tersebut. Setelah puluhan tahun, Lomax menemukan bahwa perwira Jepang, Takashi Nagase, yang bertanggung jawab atas segala penderitaannya itu ternyata masih hidup. Lalu ditemani oleh kawan baiknya, Lomax berusaha kembali ke tempat ia disiksa dan kembali menemui Nagase. Kini ia harus berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka. This is what you're going to do, isn't it? I'm afraid the museum is closed. I'm surprised you don't recognize me. Lomax. I am asking the questions. You answer. I did not expect you to be alive. What happened in that room? What did they do to you? A lot of men went through something you can't imagine. You'd have to let us just cope with it. My husband isn't coping. I love him, and I want him back. Will you stand by him, whatever he does? I have to try. I have suffered much, but I know you have suffered too. And you meant everything to me. Sometime the hating has to stop.